Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya penyertaan Tuhan selalu berada bersama dengan kita semuanya. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan physical distancing yang dihimbau secara global, maka ibadah online kali ini akan sedikit berbeda Bapak Ibu dengan minggu-minggu sebelumnya. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, tetapi kami semua tetap rindu melayani Bapak Ibu dengan sebaik mungkin. Karena itu, sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian ibadah online pada minggu ini. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa produksi ibadah untuk minggu ini dilakukan di rumah saja, yang artinya tidak ada pertemuan dalam skala besar yang dilakukan di tempat yang sama untuk keamanan dan kesehatan bersama. Informasi berikutnya mengenai ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung untuk GBI Bintaro House of Shalom akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 juga secara online dan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Karena ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus, maka Bapak Ibu harus menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah roti atau biskuit, dan yang kedua adalah sirup sebagai pengganti anggur perjamuan kudus. Perlu diingat, anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Yang terakhir, terus update info seputar GBI Host di Instagram kami @GBI_Bintaro_Host. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan, jaga kesehatan, dan bangkit dan doa. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semua tepuk tangan dong. Mari sama-sama katakan, doa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Come semuanya katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Semua serukan haleluya. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, Tuhanlah kekuatan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara. Come on, semua siap? Semua siap? Angkat suaramu. Yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Lagi, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Tuhan namun kasih. Dengan imanmu katakan tak pergi dariku. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau saya katakan nama yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara jawab Yesus. Nama yang dahsyat, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa. Sama-sama semua katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mau lebih lagi buat Tuhan? Mau lebih lagi buat Tuhan? Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta
Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Seru kan? Lagi. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semua tutup mata dan tundukkan kepala. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Lihat hati kami Tuhan pagi hari ini. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan dari hatimu, come on. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sekali lagi bersama-sama katakan pujilah aku. Pujilah aku. Lihat hati kami pagi hari ini ya Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju pada. Sama-sama nyatakan cinta kita pada Tuhan pagi ini. Come on. Aku rindu hadiratmu Tuhan, amin. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Sama-sama semuanya katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di makam. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi yuk katakan, aku cinta padamu. Sampaikan kerinduan kita semua di tempat ini. Aku ingin selalu dekat padamu. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi katakan, aku cinta padamu. Selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Semuanya agungkan Yesus. Ku nyanyi Hosana
Sekali lagi yuk, bersama-sama yuk. Sekali lagi tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Come on. Ku agungkan Yesus, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Semua nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kami tinggikan Yesus, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Gereja Tuhan, come on. Ku nyanyi Hosana. Sekali lagi yuk, sekali lagi tinggikan Dia. Come on. Ku nyanyi aku muliakan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yak disembah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus di pagi hari ini. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on, serukan Yesus dahsyat. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Boleh saya kasih waktu 1 menit, 2 menit ini untuk Bapak Ibu Saudara boleh nyatakan cinta dengan Tuhan pagi ini. Nyatakan syukur-Mu, nyatakan syukur kita semua. Yaralabashanda takaralabo, yaralabashanda takaralabo, yaralabashanda takarabo. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih. Buat setiap sakit penyakit kami katakan, Yesus terlebih besar di dalam kami. Buat setiap sakit penyakit kami katakan pagi hari ini, dengar. Yesus terlebih besar. Yes. Yesus terlebih besar di dalam
Buat setiap persoalan, buat setiap pergumulan, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Kami gak takut di dalam Tuhan. Kami gak mau takut buat hadapi proses persoalan dalam hidup ini, Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya, selama-lamanya. Sekali lagi katakan untuk dirimu, come on. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Amin. Di dalam buat setiap roh jahat, ikatan yang bukan dari Tuhan, kami katakan Yesus lagi katakan dengan imanmu, come on. Yesus ternyatakan. Yesus mujizat sedang terjadi di tempat ini. Mujizat sedang terjadi di tempat ini. Mujizat sedang terjadi di tempat ini. Sekali lagi, come on. Yesus terlebih besar. Kamu serukan. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalam. Oh, katakan Yesus Sekali lagi. Come on, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tuhan. Kirarataka ya naralabara. Kau hadir Tuhan, Kau hadir. Kau hadir Tuhan, Kau hadir. Yes Lord. Terus sembah Tuhan, sembah, sembah. Jangan biarkan ketakutan itu menang atas hidup kita. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar berjalan di depan kami. Kami percayakan janji-Mu. Kau Allah yang menjagai kami. Haleluya. Mari angkat suaramu. Lepaskan perkataan iman. Dia hadir, Dia hadir. Oh, haleluya. Dia nada lama sande. Haleluya. Kami takkan takut ya Tuhan. Engkau Allah di pihak kami. Dia nada lama sande. Dia nada lama sande. Haleluya. Mari naikkan dimensi iman saudara pagi hari ini. Kira bataka yang namoraba syandara labataka yang naralaba. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Haleluya. Ora bataka yang naralaba ralaba 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 ralaba. Setiap intimidasi, tekanan, apapun bentuknya, kami katakan mundur di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Allah yang membawa kemenangan ada bersama dengan kami. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh setiap kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya di tempat ini kuasa Tuhan dilepaskan. Kami percaya yang sakit hari ini mengalami kesembuhan. Kami percaya yang terikat hari ini dilepaskan oleh Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan akan beri kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Biar Engkau mengajar kami. Singkapkan rahasia firman-Mu jauh melebihi dari apa yang pernah kami tahu. Dan waktu kami keluar dari ruangan ini, kami boleh berdiri tegak di hadapan Tuhan. Dan kami boleh berdiri memberkati kota dan bangsa ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam masa-masa puasa ini Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan yang besar terjadi bagi kota dan bangsa kami. Kami rindu ada pewahyuan-pewahyuan yang baru, yang segar yang Tuhan beri atas setiap kami. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan atas kota dan bangsa ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini ya Abah. Biar terus pengurapan Tuhan melimpah atas hidup kami Tuhan. Segarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, urapi hamba, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan kita katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia, katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah, walaupun kita terpisah, tidak bersama-sama dalam ruangan yang sama. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini di bangsa kita. Tiba-tiba
virus corona COVID-19 itu menyerang bangsa kita. Tiba-tiba ada begitu banyak orang yang sakit, bahkan mereka kehilangan jiwa mereka. Tiba-tiba ada begitu banyak bidang usaha yang tutup, dan banyak orang yang mulai kena PHK. Tiba-tiba setiap kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Kita terpisah dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan sejawat kita di kantor, rekan bisnis kita, teman main kita. Kita harus tinggal di rumah. Tapi saya percaya, di tengah-tengah situasi yang kelihatannya tidak baik, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini begitu takut, panik, sedih, marah, mungkin kecewa, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan seolah-olah mereka dipaksa untuk menyerah. Dan hari ini saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk buka Alkitab Saudara. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Mazmur 46 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitab kita. Kita akan baca Mazmur 46 ayat yang pertama. Kita akan baca dari kata Allah. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Percayakah saudara bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Saya percaya setiap kita pernah punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kita pernah ditolong oleh Tuhan. Mungkin kita waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan. Waktu kita sedang kena masalah ekonomi, Tuhan tolong kita. Bahkan keluarga kita yang mungkin sedang kena masalah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Saya percaya pengalaman rohani ini membuat kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, saya percaya hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap tolong kita. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebagai bahan perenungan bagi kita, kita akan baca dari 1 Samuel 30 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8, nanti kita lihat bagian yang pertama. Bagaimana di ayat yang pertama, Daud beserta orang-orang yang menyertai dia, mereka kembali ke Ziklag pada hari yang ketiga. Tetapi orang Amalek telah menyerbu kota Negeb dan Ziklag. Ziklag dikalahkan dan terbakar. Saudara, situasi ini kalau kita tarik dalam kehidupan kita, dalam situasi kalau kita perhatikan ke belakang, mungkin keadaan kita semuanya baik-baik. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba COVID-19 menyerang Indonesia. Tiba-tiba ada begitu banyak orang yang sakit. Tiba-tiba ada begitu banyak bidang usaha yang harus tutup. Ada banyak orang yang kena PHK. Dan kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Daud. Dan itu juga mungkin terjadi pada kita pada umumnya. Tapi mari perhatikan baik-baik. Daud juga orang biasa. Daud punya perasaan. Dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa kecewa. Tapi mari perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Di ayat yang ke-6, Daud datang kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Daud minta kepada Imam Abiatar untuk membawa pakaian efod. Dia mengenakan pakaian efod. Dia menghadap kepada Tuhan. Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Dia bertanya apakah dia harus mengejar gerombolan orang Amalek? Apakah dia sanggup untuk mengejar mereka? Dan Tuhan berkata, kejar mereka dan engkau dapat menyusulnya. Bahkan Tuhan janji, semua tawanan akan dilepaskan. Ini berita sukacita bagi setiap kita. Kalau kita belajar dari sikap hatinya Daud, saya percaya
Apa yang dialami oleh Daud, itu juga bisa kita alami. Yang setuju katakan amin. Tuhan berjanji bahwa setiap tawanan, semua yang hilang, itu Tuhan akan kembalikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu belajar dari sikapnya Daud. Bagaimana kita menghadapi situasi yang begitu sulit hari-hari ini. Pertanyaannya, mungkin ada di antara kita yang berkata, kenapa Tuhan seolah-olah tidak mencegah masalah ini terjadi atas bangsa kita? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan tidak punya kuasa untuk menolong kita? Semua bilang begini, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap sanggup untuk menolong kita. Yang sepakat katakan amin. Mari kita kembali kepada 1 Samuel 30 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Ada 4 hal yang kita perlu belajar sama-sama dari sikap Daud. Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaannya. Berarti setiap kita, yang pertama, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Lalu mungkin ada pertanyaan di antara kita, bagaimana caranya untuk menguatkan? Saya dalam keadaan takut, saya dalam keadaan sedih, saya dalam keadaan bingung. Dengar baik-baik. Tuhan mau hari-hari ini, di dalam masa-masa di mana kita begitu banyak waktu di rumah, Tuhan mau setiap kita lebih banyak lagi membaca Alkitab, lebih banyak lagi merenungkan firman Tuhan. Dan jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Kenapa? 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita buka firman Tuhan ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, kita bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar merenungkan, tapi kita harus terus ucapkan di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan setiap hari di hadapan Tuhan. Percayalah, apa yang kita ucapkan itu adalah firman Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menyangkal firman-Nya. Percayalah, ketika iman kita bertumbuh, apa yang tidak mungkin itu menjadi sangat mungkin. Dan hari-hari ini Tuhan minta lewat gembala sidang kita, setiap hari baca kitab Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Bapak Saudara, kalau Saudara perhatikan baik-baik, ada beberapa hal yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Dia berkata bahwa Dia akan meluputkan kita dari panah api si jahat. Dia akan meluputkan kita dari sakit menular, sakit sampar. Bahkan Dia janji Dia akan memberi umur yang panjang. Artinya setiap kita tidak perlu terlalu takut melihat situasi yang ada. Karena Tuhan kita adalah perlindungan, Tuhan kita adalah penolong, Tuhan kita adalah kekuatan. Dan pertolongannya pada masa kesesakan sangat terbukti. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa baca, renungkan, dan perkatakan firman Tuhan. Ini yang kedua. Tuhan mau setiap kita menguatkan kepercayaan saudara-saudara kita. Bukan hanya kita yang kuat kepercayaan kita, tapi dengar baik-baik, mungkin ada begitu banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hari-hari ini mungkin mereka juga dalam keadaan takut, panik, sedih, kecewa, nggak tahu mau bikin apa. Tapi hari ini mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Caranya sederhana. Setiap pagi saudara kirimkan firman Tuhan yang menguatkan. Setiap pagi saudara kirimkan kesaksian demi kesaksian yang menguatkan mereka. Bisa lewat media yang saudara punya, lewat alat komunikasi saudara, lewat apapun. Hari-hari ini Tuhan sediakan begitu banyak buat kita. Mari setiap kita menguatkan kepercayaan saudara-saudara kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan kepercayaan saudara-saudara kita? Kita harus saling mendoakan. Mari ambil komitmen, Bapak Ibu Saudara, setiap pagi, setiap hari, telepon saudara kita,
tanya kabarnya. Apa yang perlu kita doakan? Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita saling menguatkan. Bukan hanya kita dikuatkan, tapi kita juga berdoa supaya saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan sakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk tim medis yang hari-hari sedang bekerja luar biasa di garis depan. Kita berdoa supaya mereka juga dijagai oleh Tuhan. Mereka diberikan kesehatan, mereka diluputkan dari COVID-19. Supaya mereka bisa menolong begitu banyak orang. Kita berdoa hari-hari ini supaya Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Indonesia diluputkan dari krisis ekonomi global. Saya percaya ketika kita saling mendoakan, firman Tuhan berkata, 2 orang sepakat meminta apapun, Tuhan akan beri. Percayakan saudara, kalau hari-hari ini kita saling mendoakan, terus setiap waktu, kita akan percaya Indonesia kembali dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Daud menguatkan kepercayaannya, menguatkan kepercayaan saudara-saudaranya, yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, dia datang kepada Tuhan. Dia minta kepada Imam Abiatar untuk membawa efod. Dia datang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Artinya setiap kita hari-hari ini harus datang kepada Tuhan, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus merendahkan hati kita? Ini bukti kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia biasa. Kita butuh Tuhan. Kita ini makhluk yang lemah. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita menyadari betul bahwa kita harus ada dalam posisi yang benar. Dia yang harus ditinggikan. Dan kita adalah orang-orang yang harus terus-menerus memuliakan Tuhan kita. Merendahkan diri. Yang kedua, Daud, dia mencari wajah Tuhan. Dia bertanya sungguh-sungguh di dalam doa. Dan biarlah hari-hari ini kita juga datang merendahkan diri. Kita berdoa, tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada kesalahan, ada dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, ini waktunya. Setiap kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan simpan dosa. Sekecil apapun yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, firman Tuhan dengan jelas berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Apakah saudara mau setiap doa kita dijawab oleh Tuhan? Kita harus jadi orang benar. Yang mau katakan amin. Lalu dia mencari wajah Tuhan. Artinya setiap kita harus lebih banyak lagi masuk hadirat Tuhan. Kita lebih banyak lagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Percayalah, ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, firman Tuhan berkata, Dia bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Saudara tahu, kalau Tuhan hadir, Dia akan membawa berkat-berkatnya. Biar setiap hari kita membuat ruangan, tempat di mana kita tinggal, di rumah kita, hadirat Tuhan begitu kuat di tengah-tengah kita. Dia akan membawa damai sejahtera. Dia akan membawa kekuatan yang baru. Dia akan memulihkan keadaan setiap kita. Yang mau katakan amin. Saudara, biarlah setiap kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Dan ini juga kita lakukan di dalam situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ketika Daud, dia datang menghadap Tuhan, tiba-tiba Tuhan berkata, kejar dan engkau akan menyusul mereka. Lalu yang kedua Tuhan berkata, engkau akan melepaskan tawanan. Dengar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini berita sukacita bagi setiap kita. Saya percaya kalau dulu Tuhan tolong Daud, saya percaya hari ini kita, saudara-saudara kita, bangsa kita pasti ditolong oleh Tuhan. Seolah-olah kita sedang jadi tawanan hari ini, tapi saya percaya Tuhan akan memerdekakan kita. COVID-19 pasti dikalahkan, pasti diusir dari kota dan bangsa kita. Yang setuju dan bersyukur katakan amin. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Kita tidak perlu lemah, kita tidak perlu terlalu kecewa, kita tidak perlu terlalu takut. Tuhan mau. Yang keempat, setiap kita bangkit dan berdoa. Artinya, kita harus terus berdoa, dan berdoa, dan jangan pernah menyerah. Sekalipun kelihatannya keadaan di sekitar kita seolah-olah makin lama makin menakutkan, tapi dengar baik-baik. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Yang mau katakan amin. Saudara, hari-hari ini biarlah setiap kita ambil bagian dalam gerakan doa yang besar hari-hari ini di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa. Setiap kita mengambil komitmen setiap waktu di dalam waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Kita berdoa untuk kesehatan kita, kita berdoa untuk kesehatan keluarga kita. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang dirawat hari-hari ini, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar disembuhkan, tapi mereka mengalami kunjungan ilahi dari Tuhan. Mereka yang imannya lemah, mereka kembali dikuatkan. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, hari itu mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau ini terjadi, maka tuaian besar-besaran itu pasti terjadi. Yang mengerti boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini jangan menyerah. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita bangkit kembali. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Sampai apa yang kita doakan, itu Tuhan jawab. Sampai kita melihat saudara-saudara kita disembuhkan oleh Tuhan. Sampai kita melihat kota kita, bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh rabataka nama ralaba sikina ralabataka naralabataka naralaba. Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tangan-Mu yang ajaib menjamah, menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Supaya saat ini juga kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan takut, Tuhan kuatkan mereka. Pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Bahkan mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Tuhan jamah mereka. Nyatakan diri-Mu ya Tuhan. So mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai pribadi yang layak disembah. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Oh rabasekin naralabataka ya naralaba. Tuhan, dari tempat ini juga kami berdoa buat tim medis, semua tim yang sedang ada di gugus depan, mereka yang sedang bekerja keras Tuhan untuk merawat setiap pasien yang kena COVID-19. Tuhan jagai mereka Tuhan, Tuhan lindungi mereka supaya mereka dalam keadaan baik, sehat adanya ya Tuhan. Berikan kesabaran bagi mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap Tuhan orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan takut, dimanapun mereka sedang berada saat ini. Tuhan, kuatkan mereka, berikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, supaya mereka tetap kuat kepercayaan mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudara kita juga berdoa untuk setiap para pemimpin kita. Oh rabatakayana maralama sendaralabatakayana ralaba. Tuhan, terima kasih buat gembala sidang kami, semua wakil-wakil yang ada, setiap hamba-hambamu, setiap pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, tolong jagai lindungi mereka. Biarkan mereka tetap sehat, mereka tetap aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami percaya satu hari kelak kami akan bersama-sama lagi berdoa, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, di dalam ibadah yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudara kita terus berdoa. Kita berdoa buat kota dan bangsa kita. Bapa, terima kasih kalau kami lahir, kami boleh besar, kami boleh ada sampai hari ini di kota, di bangsa ini. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasih
kesaksian-mu Tuhan. Tuhan, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Luputkan bangsa kami dari krisis ekonomi global Tuhan. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berkata, damailah Indonesia, damailah negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oh rabasiki naralaba takayandaralaba. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara yang dalam keadaan sakit saat ini. Mari angkat tanganmu, tumpangkan tanganmu kepada bagian-bagian tubuh yang sakit saat ini. Tuhan, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang saat ini sedang sakit jantung, kami berkata jantungnya dipulihkan oleh Tuhan, sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lever, empedu, ginjal, gangguan pada pencernaan, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa yang sedang dalam keadaan sakit karena tumor, kanker, dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker lenyap, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kesehatan bagi setiap anak-anak-mu saat ini, Tuhan jamah bagian-bagian tubuh mereka, sembuhkan, pulihkan keadaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita oleh karena Engkau Tuhan. Mereka boleh bersaksi bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh mendengar kebenaran firman Allah. Kami percaya firman Tuhan ini menguatkan kami, membuat kami semakin kuat kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita. Oh rabasikin naralaba takayan naralaba takayan naralaba. Tuhan, Engkau lihat kerinduan anak-anak-mu ya Tuhan. Engkau lihat hati mereka ya Tuhan. Tuhan, sebelum ibadah ini selesai, aku mohonkan Tuhan, biarlah Engkau menyempurnakan ibadah ini dengan berkat-Mu yang terbaik. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah atas setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan kekuatan bagi setiap kita sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.